Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sarah Rahmatika Dewi, NIM 2021 1222119. Saya dari Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Maaf ya guys, suara ayam. Pertanyaan yang pertama, akurasi dan kecepatan adalah dua hal yang sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan saat ini dan di masa yang akan datang. Analisa dan jelaskan maksud pernyataan tersebut di atas dengan melihat kondisi dunia bisnis saat ini dan berikan contohnya di bidang manajemen keuangan. Nah, pernyataan tersebut mengacu pada pentingnya akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan di dunia bisnis saat ini dan di masa yang akan datang. Akurasi mengarah pada kebenaran dan ketepatan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Sementara kecepatan menunjukkan seberapa cepat keputusan dapat dibuat dan dieksekusi. Di dunia bisnis modern yang sangat dinamis ini, informasi berubah dengan cepat dan keputusan harus diambil dalam waktu yang singkat untuk menjaga daya saing dan efisiensi. Contoh penerapan ini dapat dilihat dalam manajemen keuangan, di mana keputusan investasi atau pengelolaan likuiditas harus didasarkan pada data yang akurat mengenai kondisi pasar, keuangan perusahaan, dan faktor ekonomi lainnya. Misalnya, dalam pengambilan keputusan investasi, manajer perlu memiliki data yang akurat tentang kinerja historis dan proyeksi masa depan suatu perusahaan atau proyek. Kecepatan dalam mengeksekusi keputusan ini penting karena perubahan pasar bisa terjadi dengan cepat dan kemampuan untuk merespon dengan cepat dapat membuat perbedaan antara keuntungan dan kerugian. Soal yang kedua, maaf ya guys, ada sponsor suara ayam. Untuk soal yang kedua, jelaskan sesuai teori terkait keputusan untuk memilih investor bisnis untuk ekspansi bisnis. Lalu buat simulasi dan analisis decision matrix dengan menggunakan 4 alternatif kandidat, investor, dan 5 kriteria. Pembobotan kriteria, jelaskan dasar pembobotan masing-masing kriteria secara rasional. Dalam tabel ini, pembobotan kriteria dilakukan untuk menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari setiap kriteria dalam keputusan memilih investor. Pembobotan ini dapat dilakukan berdasarkan penilaian dari manajemen perusahaan atau ahli industri, dan juga dapat dipertimbangkan berdasarkan strategi bisnis jangka panjang perusahaan. Contoh pembobotan dalam tabel ini, yang pertama, ada jumlah modal yang disediakan, bobotnya 30%. Modal yang cukup besar dapat mendukung pertumbuhan dan ekspansi perusahaan. Yang kedua, pengalaman di industri makanan. Pembobotan dalam industri makanan, terdapat 25% pengalaman investor dalam industri makanan yang akan memberikan pandangan yang berharga dalam menghadapi tantangan yang khas dalam industri ini. Yang ketiga, jaringan dan konteks dan koneksi. Yang ketiga, jaringan dan koneksi. Bobot 20%, koneksi dan jaringan investor dapat membuka pintu untuk ekspansi ke pasar baru atau saluran distribusi yang lebih efektif. Yang keempat, ada kesesuaian nilai dan visi jangka panjang. Bobotnya yaitu 15%, penting untuk memilih investor yang memiliki nilai dan visi jangka panjang yang sejalan dengan perusahaan untuk memastikan sinergi jangka panjang. Yang terakhir yaitu dukungan dan sumber daya tambahan, bobotnya 10%. Kemampuan investor untuk menyediakan dukungan tambahan seperti teknologi atau manajemen bisa memberikan nilai tambah yang signifikan. Untuk soal yang ketiga, beri contoh dan jelaskan bagaimana penggunaan teknologi bisa mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di manajemen keuangan. Teknologi memiliki potensi besar untuk mengurangi bias dalam pengambilan keputusan di manajemen keuangan melalui beberapa cara. Di sini saya mengambil A few moments later. 5 cara. Yang pertama, analisis data berbasis algoritma. Algoritma machine learning dapat digunakan untuk menganalisis data keuangan secara objektif dan mengidentifikasi pola atau tren yang mungkin terlewatkan oleh analisis manusia. Yang kedua, pengambilan keputusan otomatis. Implementasi sistem otomatis dalam manajemen investasi atau pengelolaan portofolio dapat mengurangi pengaruh keputusan yang dipengaruhi oleh emosi atau preferensi individu. Yang ketiga, dashboard analitik interaktif. Menggunakan dashboard analitik yang menampilkan metrik keuangan kunci secara real time dapat membantu pengambil keputusan melihat gambaran yang jelas dan objektif tentang performa keuangan perusahaan atau investasi. Yang keempat, penggunaan teknologi blockchain. Dalam hal transaksi keuangan, teknologi blockchain menawarkan sistem yang terdesentralisasi dan transparan. Terakhir, auditing dan verifikasi otomatis.
yaitu penggunaan teknologi untuk auditing dan verifikasi transaksi keuangan secara otomatis dapat mengurangi kesalahan manusia dan manipulasi data yang dapat menyebabkan bias dalam pelaporan keuangan. Nah, yang terakhir yaitu ada soal pilihan. Di sini saya memilih soal yang nomor 4. Bagaimana manajer keuangan dapat memperkirakan profitabilitas keberhasilan sebuah proyek investasi jangka panjang. Keberhasilan sebuah proyek investasi jangka panjang dengan melakukan analisis mendalam yang meliputi beberapa langkah. Yang pertama, analisis risiko, mengidentifikasi dan mengevaluasi semua risiko yang terkait dengan proyek. Ini termasuk risiko ekonomi, risiko industri, risiko operasional, dan keuangan yang dapat memengaruhi proyek. Yang kedua, analisis pasar, menilai kondisi pasar yang akan mempengaruhi penerimaan produk atau jasa yang dihasilkan oleh proyek. Ini termasuk analisis permintaan, persaingan, dan tren pasar yang relevan. Yang ketiga, analisis keuangan, membuat proyeksi keuangan yang realistis atau proyek untuk proyek ini. Yang ketiga, analisis keuangan, membuat proyeksi keuangan yang realistik untuk proyek. Ini meliputi estimasi pendapatan, biaya, investasi awal, dan arus kas yang diharapkan dari proyek selama periode proyeksi. Yang keempat, ada evaluasi kelayakan, menggunakan teknik evaluasi investasi seperti net present value atau NPV, internal rate of return atau IRR, payback period, dan profitability index untuk menilai kelayakan finansial proyek. Yang terakhir ada studi kelayakan, melakukan studi kelayakan yang komprehensif yang mencakup aspek teknis, aspek operasional, sosial, dan lingkungan dari proyek. Hal ini dapat membantu dalam memahami potensi masalah yang mungkin muncul selama implementasi proyek. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bentar guys. A few moments later. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you.